dugaan ujaran rasisme yang dilontarkan oleh sejumlah oknum atau massa saat pemukiman massa yang terjadi di depan dari asrama mahasiswa pas lihat saya dia berhenti dan dia ngokangin senjatanya di kepala saya. Padahal kita kan bukan Cina, kita warga negara Indonesia. Yang barusan kalian lihat adalah beberapa kasus rasisme akibat adanya diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dan apakah mahasiswa pada saat ini masih mengetahui kejadian tersebut? Dan lantas, bagaimana cara mereka menyikapi kasus tersebut? Baik, melihat dari video tadi, saya turut prihatin dengan adanya diskriminasi dari masyarakat terhadap etnis Tionghoa, karena tidak seharusnya etnis tersebut mendapat diskriminasi. Kedua, seharusnya masyarakat etnis Tionghoa mendapatkan kedudukan dan tingkat yang sama di mata masyarakat. Contoh diskriminasi pertama, biasanya di pelosok desa itu ada anggapan bahwa perempuan itu buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, toh nanti akhirnya pekerjaannya itu akan di dapur. Contoh lainnya, memperlakukan atau yang menjauhi orang lain hanya karena perbedaan keyakinan. Contoh lainnya tuh orang-orang yang terkena HIV atau AIDS biasanya itu dijauhi masyarakat karena takut tertular. Padahal kan sebenarnya penularan HIV atau AIDS itu tidak semudah itu hanya karena interaksi biasa. Alhamdulillah kalau dari saya pribadi, saya tidak pernah mendapatkan diskriminasi baik dari masyarakat maupun dari teman-teman kuliah, karena mungkin saya adalah masyarakat mayoritas baik dari suku maupun agama. Tetapi saya juga pernah melihat bentuk diskriminasi dari agama Islam, yaitu mungkin bagi masyarakat yang menggunakan pakaian cadar maupun baik pria yang menggunakan gamis mendapat diskriminasi berupa sedikit dihindari oleh masyarakat karena terdapatnya isu-isu yang telah berkembang di tahun-tahun sebelumnya mengenai terorisme dan lain sebagainya. Jadi contoh diskriminasi yang kadang aku lihat itu biasanya beberapa orang itu sulit mendapatkan pelayanan medis yang secara adil. Misalnya pada pengguna BPJS, biasanya itu pengguna BPJS itu dilayaninya sama pelayan kesehatan itu kayak lebih jutek. Nah selanjutnya ada yang dari lingkungan kampus ya. Kalau lingkungan kampus ini kan nggak cuma dari daerah Jawa aja, tapi ada beberapa yang dari luar Jawa, contohnya Papua. Mereka ini jadi kaum minoritas di kampus ini, soalnya kan mereka emang mendatang. Nah, yang sering aku lihat itu mereka kadang-kadang nggak punya teman atau mungkin temannya sendiri. Mungkin itu aku nggak tahu ya kalau itu termasuk diskriminasi atau bukan, tapi yang sering aku lihat kayak gitu. Tindakan diskriminasi merupakan salah satu bentuk dari adanya dekadensi moral atau penurunan moral. Diskriminasi sendiri adalah suatu tindakan kita memperlakukan seseorang atau suatu kelompok secara berbeda dikarenakan adanya ciri khas dari seseorang atau suatu kelompok tersebut. Semakin maraknya penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube, semakin mudah pula terjadi diskriminasi melalui komentar-komentar negatif dan ungkapan kebencian di media sosial. Indonesia. Apa pendapat kalian setelah mendengarkan kata tersebut? Negara sejuta potensi yang kaya akan sumber dayanya, baik manusia maupun alam. Namun, cukup disayangkan, negara kita ini sekarang sedang diambang kehancuran. Dan semua itu ulah kita sendiri. Mungkin kalian familiar dengan gambar tersebut. Sebuah perusahaan besar berdasarkan teknologi yang sekarang sudah mengubah alur jalannya dunia informasi. Perusahaan tersebut dikembangkan oleh seorang imigran dari India yang selama sepak terjangnya mengalami banyak diskriminasi dari orang-orang sekitar. Atau beliau, presiden berkulit hitam pertama Afrika Selatan. Bayangkan saja, seperti apa perjalanannya dalam berusaha untuk mewujudkan ide dan hasil pikirannya pada seluruh dunia dan merubah jalannya sejarah. Mereka hanya dua dari banyaknya tokoh di luar sana yang berhasil menghadapi diskriminasi
selama perjuangan mereka dalam mengejar serta menyuarakan pada dunia potensi yang mereka miliki. Atau justru sebaliknya, kita dapat mengatakan bahwa mereka adalah dua dari sedikit orang yang mampu bertahan dalam mengejar sebuah ambisi potensi di tengah terjangan diskriminasi. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri ini. Banyak potensi pemuda yang terbuang karena mereka tidak bisa keluar dari halangan diskriminasi di lingkungan mereka. Puluhan revolusi terhenti, ratusan suara yang tertutupi, ribuan potensi terbengkalai. Bayangkan jika Indonesia terbebas dari diskriminasi. Betapa banyak tokoh-tokoh hebat yang bermunculan dengan berbagai karyanya yang akan membawa kemajuan pada Indonesia. Tidak akan ada lagi namanya potensi mati tanpa suara. Ide-ide pengubah jalannya dunia dapat terrealisasi. Diskriminasi perlu dicegah dengan pendidikan karakter yang baik, terutama pada generasi muda. Karakter yang perlu ditekankan adalah sifat toleransi dan menghargai sesama. Masjid Cengho dapat dijadikan salah satu contoh adanya sikap toleransi. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan budaya, di mana Masjid Cengho kental akan budaya Tionghoa. Masjid dengan paduan unik dari Cina, Timur Tengah, dan Jawa ini dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap Laksamana asal Tionghoa yang bernama Laksamana Cengho. Beliau memiliki jasa yang sangat besar terhadap penyebaran Islam di Pulau Jawa. Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Masjid Cengho, meskipun masjid ini memiliki unsur budaya yang berbeda, adalah salah satu bentuk adanya toleransi. Selain itu juga ada Kia-Kia. Kia-Kia merupakan destinasi yang dapat menjadi tolak ukur adanya toleransi. Menurut Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dibangunnya Kia-Kia di wilayah Surabaya ini sebagai kota toleransi. Bangkitnya Kia-Kia tidak hanya mengandalkan pemerintah kota Surabaya, tetapi dibutuhkan kerjasama antara warga setempat dan juga para stakeholder. Berbagai kuliner dan ornamen-ornamen Tionghoa, perpaduan warna-warna merah, hitam, dan emas mendominasi sepanjang jalan. Interaksi antara pengunjung dengan budaya yang disuguhkan oleh Kia-Kia inilah bentuk nyata adanya toleransi dari masyarakat. Kami siap tuntaskan diskriminasi untuk Indonesia yang lebih berprestasi. Kami siap berjuang. Bagaimana dengan kalian? Saya Deva. Saya Nadira. Saya Fauzan. Saya Lili. Saya Amanda. Saya Ulya. Saya Adinda. Mari Hapuskan diskriminasi. Majukan negeri. Bersama kami. Untuk NKRI. Harga mati. mereka